Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan salawat kita tujukan kepada Rasulullah, Nabi penutup, Nabi terakhir, dan juga keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mulia, serta umat beliau yang dikasihinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para pemirsa, saat ini alhamdulillah saya sedang berada di kediaman Bapak Dondi untuk mengaji, dalam artian mengkaji. Juga nanti kita akan ditemani oleh Mas Reski. Beliau ini yang memiliki kompetensi di bidang studi perbandingan agama dan juga dalam hal bahasa. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih umat Islam kok usil banget sama Bible? Nah, jawabannya adalah yang pertama, buat saudara-saudariku yang beragama Islam, itu kita akan bertambah-tambah keimanannya setelah mengetahui. Seperti tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna dari tidak ada keraguan antar ayat, antar surat itu tidak ada kontradiksi, tidak ada berlawanan, walaupun susunannya tidak sistematis. Justru itulah miracle-nya Al-Quran. Dipisah-pisah penyusunannya, tapi tidak ada yang berkontradiksi. Dan untuk saudari-saudariku yang kukasihi dalam Allah, semoga suatu saat hidayah juga menghampiri saudara-saudariku yang beragama Kristen. Tidak ada maksud kami, Pak Dondi, Mas Reski, untuk melecehkan. Tidak, kita dilarang dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad SAW menghina agama lain, sesembahan lain. Justru inilah kita ingin mengkaji. Pertama yang untuk umat Islam, karena banyak gerakan pemurtatan yang hanya berisi fitnah-fitnah buruk dan keji kepada Al-Quran. Untuk yang beragama Nasrani, semoga kita menelaah secara akademis, kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kontradiksi di dalam ayat-ayat ataupun surat-surat dari keempat gospel, according to Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi semoga kita dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, kita belajar sama-sama mengenai kontradiksi dari keempat gospel ini. Untuk mempercepat, kita langsung kepada materi yang akan dibawakan oleh Pak Dondi, dan kemudian beliau juga akan berinteraktif nanti dengan Mas Reski untuk hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Ibrani atau Hebrew. Kami persilahkan Pak Dondi untuk menjelaskan kepada saya dan penonton semua. Silakan Pak Dondi. Terima kasih. Senang sekali saya ditemani Pak Unggul nih. Alhamdulillah, senang. Baru kali ini kita satu frame begini. Assalamualaikum Mas Reski, apa kabar Mas? Sehat Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dondi. Alhamdulillah khair Pak Dondi. Gimana kabarnya Pak Dondi, Pak Unggul hari ini? Alhamdulillah. Mas Reski di situ nggak ada teman yang satu frame gitu, saya sama Pak Unggul gitu. Iya Pak, pengennya satu frame Pak. Cuma saya lagi jomblo dulu ini Pak. Jomblo ya. Oke, kali ini kita bahas Bible. Kita sudah sampai di nomor 015 ya. Boleh tanya sedikit Pak Dondi? Boleh. Mengenai kontradiksi ini dari keempat gospel, artinya kalau saya membaca
Matius saya habiskan. Hmm. Mungkin nggak kelihatan ya, jadi harus kita bandingkan dari keempat gospel itu. Itu Pak Dondi. Oke, siap. Nah, seperti sebelum-sebelumnya itu kan saya bandingin tuh antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ada di beberapa poin yang mana Markus nggak menceritakan, Yohanes nggak menceritakan gitu ya. Karena awal-awal ini memang kan ada beberapa kontradiksi mengenai kisah kelahiran dari Yesus. Sedangkan Markus dan Yohanes kan tidak menceritakan dari mulai Yesus lahir ya. Itu pada peristiwa yang sama Pak Dendi? Iya, peristiwa sama. Peristiwa sama, tapi di Matius bicaranya begini, di Lukas bicaranya begini. Itu yang di seri-seri sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk di seri yang 015 ya. Saya share dulu ya. Oke, ini adalah ya, bisa terlihat ya. Oke, nomor 5. Menurut 4 gospel, ya, apa percobaan kedua Yesus sewaktu dia dibawa ke padang gurun, ya, setelah pada saat dia berpuasa 40 hari, itu kan dia dicobai gitu kan oleh iblis ya. Nah, pertanyaannya itu yang percobaan kedua itu apa? Loncat dari bait Allah atau menyembah iblis gitu. Nah, di Matius ya, Matius 4 ayat 6 dikatakan demikian. Sebentar. Lalu berkata kepadanya, nah ini yang berkata kepadanya ini adalah iblis ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, artinya Matius untuk percobaan yang kedua itu menyuruh Yesus ya, iblis menyuruh Yesus untuk loncat dari bait Allah. Nah, yang pertama nih buat pemirsa ya, di Matius itu diceritakan ada 3 percobaan kepada Yesus dari iblis. Yang pertama yaitu loncat dari bait Allah. Yang kedua di ayat 6 itu apa? Yang pertama merubah batu menjadi roti ya. Yang kedua itu adalah jatuhkan diri Yesus dari bait Allah. Yang ketiga dibawa ke gunung yang paling tinggi di mana semua kerajaan di dunia bisa terlihat dan untuk menyembah iblis gitu. Ya, tolong dicatat dulu nih. Di Markus tidak tahu apa-apa mengenai cerita iblis mencobai Yesus gitu. Nah, sekarang di Lukas, perhatikan. Di Lukas 4 ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 6 ini menceritakan bahwa Yesus sedang dibawa ke gunung yang paling tinggi. Ya, iblis menyuruh Yesus untuk menyembah iblis gitu kan. Nah, di Lukas itu yang percobaan pertama adalah merubah batu menjadi roti, tetapi yang ketiga adalah dibawa ke atas bait Allah, kemudian disuruh menjatuhkan dirinya. Nah, jadi di sini ada urutan-urutan yang berbeda nih, Pak Unggul. Ya, di Matius pertama merubah batu menjadi roti, kedua loncat dari bait Allah, ketiga dibawa ke gunung untuk menyembah iblis. Ya. Di Lukas, pertama merubah batu menjadi roti, kedua dibawa ke gunung untuk menyembah iblis, ketiga baru bait Allah. Jadi urutannya ada yang berbeda. Nah, kira-kira, yang Yohanes juga tidak menceritakan apa-apa mengenai iblis mencobai Yesus. Kira-kira kalau menurut Pak Unggul, yang salah yang mana? Yang salah bingung juga Pak, karena kan harusnya keempat gospel ini benar semua ya. Harusnya kan? Kalau dibilang melengkapi, nggak lengkap juga, karena ada yang justru malah tidak menceritakan. Jadi bingung kita mau ambil yang mana gitu loh. Harusnya kan kalau itu firman Allah, ya harusnya konsisten dong sama gitu. Gimana penjelasan lanjutnya Pak Dondi? Nah, jadi ini adalah bukti bahwa cerita-cerita yang diterima oleh penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah cerita-cerita yang tidak kalau di Islam itu dibilangnya tidak sahih ya Pak ya.
Ya, artinya ceritanya itu bisa berbeda-beda. Beda-beda. Ya, berbeda-bedanya kenapa? Malah ada yang nggak cerita tadi itu. Malah ada yang nggak cerita. Berbeda-bedanya kenapa? Karena cerita-cerita itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Itu selama puluhan tahun. Karena bukan firman Tuhan yang langsung turun ya. Ya, artinya hasil tulisan kemudiannya. Ya, artinya orang-orang yang menulis ini adalah orang-orang yang menulis berdasarkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Gitu. Jadi kalau ada cerita yang tertukar, urutannya beda, mungkin juga kisahnya juga mungkin sedikit beda, itu jadi wajar gitu karena ceritanya yang sudah beredar puluhan tahun, Mas. Bayangin gitu kan. Beda versi. Hari ini kita cerita, besok aja mungkin udah bisa beda kan? Ini puluhan tahun. Atau ratusan tahun. Enggak sampai ratusan tahun. Ini puluhan tahun. Artinya dari semenjak Yesus diangkat ke langit atau surga gitu ya, itu juga kontradiksi itu mau langit atau mau surga tuh ya. Dari sejak itu sampai kepada penulis pertama gospel, ceritanya sudah beredar gitu loh. Jadi apa yang tertulis ya mungkin apa yang dia dengar gitu. Nah, mungkin Matius nggak dengar nggak nulis ya. Iya. Kisahnya. Gitu. Oke, ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Ya, udah jelas sih kelihatannya. Mungkin gini, Pak Unggul, ini mungkin hanya urutan aja yang beda. Beda. Tetapi isinya kan semua sama. Ya, isinya sama. Ini anggap aja kita sebagai misalnya kita nih sebagai orang Kristen nih. Itu kan isinya kan semua sama, gitu kan. Cuman urutannya aja beda. Cuman bukan itu sebenarnya esensi yang kita mau mau kedepankan gitu sekarang. Yang jadi esensi itu adalah penulis gospel ini ceritanya bisa diandalkan atau tidak gitu. Itu loh poinnya gitu loh. Karena merujuk ya kepada hal ini akan diimani oleh umat kita, saudara-saudara kita umat Kristen. Ya, jadi tapi ada satu pertanyaan nih Pak Doni. Kalau semua penulisannya ini kan hal yang sangat penting ya. Karena Yesus sedang diuji. Apapun jawabannya dari yang menuliskan kisah tadi, itu kan suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa gitu. Artinya Yesus menang terhadap ujian dari iblis. Tapi kenapa sampai dua itu tidak menulis? Padahal kan ini peristiwa penting banget. Oh banyak, nggak cuma ini aja. Oh gitu. Iya banyak. Bahkan pada waktu Yesus disalib, itu diceritakan oleh Matius setelah Yesus mati di atas kayu salib, bait Allah terbelah, kuburan orang suci terbuka, dan mayat-mayat orang suci itu bangun dan masuk kota. Nah, itu penting nggak? Itu berita penting kan? Iya. Tapi di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada loh. Nah sekarang begini dong, misalnya nih saya bilang nih kan Pak Doni bilang sama saya, Yesus dicobai oleh iblis, lalu dia lulus. Saya bilang, wah nggak ada, Pak Doni bohong. Ya kan karena saya baca misalnya Yohanes tadi dia tidak menceritakan, artinya begitu ya kontradiksinya. Paham Pak Doni. Silakan lanjut. Gitu ya. Oke, itu tadi nomor 15 ya. Sekarang kita beralih ke nomor 16 nih ya. Menurut 4 gospel, di manakah Yesus pertama kali berkhotbah gitu ya. Di Matius dikatakan Yesus pertama kali berkhotbah di bukit. Di Matius 5 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saya minum dulu nih Pak. Ya, silakan. Nah, perhatikan di Markus sama di Yohanes itu kosong tuh Pak. Nggak ada cerita ini gitu. Iya. Kemudian di Lukas diceritakan Yesus pertama kali berkhotbah di mana? Di tanah datar. Ya. Di Lukas 16 ayat 17 di Lukas 6 ayat 17 dan 20. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar ya. Perhatikan ini ada dua frase yang saya garis bawahi ya. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah,
Kalau Pak Unggul perhatikan di ayat 3 di Matius sama di ayat 20 di Lukas, kalimatnya sama kan, Pak? Sama. Ya. Ya kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Di Lukas, berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Ya, sama. Sama kan, mirip kan? Ya kan? Tetapi yang satu bilang dia khotbahnya di atas bukit, yang pertama bilang dia khotbahnya di tempat yang datar. Yang salah yang mana? Gitu. Pusing juga, Pak. Karena kalau kita bilang di atas bukit, satu bilang tanah datar. Yang lebih parah lagi, ada dua yang tidak menceritakan. Jadi bukan hanya masalah tempat ini, Pak, di bukit atau di tanah datar, tetapi esensinya ini bisa dijadikan pegangan enggak? Artinya tadi kalau dibandingkan Al-Quran tidak ada kontradiksi. Kok ini saling berkontradiksi? Lanjut ya Pak, biar saya tambah pinter. Coba deh Mas Reski, siapa tahu ada tanggapan Mas. Ada tanggapan nggak Mas Reski? Tanggapan saya cuma satu Pak, lucu Pak. Karena gini, saya sendiri ya untuk itu Pak Unggul, untuk menanggapi ini kalau sama Pak Doni itu udah sering saya. Jadi saya cuma bisa mesem-mesem aja gitu kan, karena Pak Doni sering bahas ini depan saya gitu kan. Ya saya cuma bisa satu tanggapan saya, lucu gitu, itu aja. Secara orang awam nih Mas Reski, terkaget-kaget ya. Terkaget-kaget tadi nih yang kita bahas. Ada satu bilang betul. Ada satu bilang tanah datar, itu udah berbeda, oke lah. Tapi esensinya adalah pertanyaan Pak Doni tadi, mana yang salah, mana yang bisa dipercaya. Iya, mana yang salah. Karena gini Pak Unggul, karena gini, ketika kalau misalkan ada sebuah cerita yang sama dengan alur cerita berbeda, tentu salah satunya ada yang salah. Bisa salah satunya ada yang salah, bisa juga dua-duanya salah. Tapi tidak pernah ada kemungkinan dua-duanya benar seperti itu. Atau kalau enggak begini Mas Reski, kita kan sering ya jalan-jalan gitu kan, bareng-bareng. Iya betul. Lalu disuruh baris, dibisikin nih, misalnya kan, Pak Dondi ganteng gitu, sampai yang ujung dia bilang Pak Dondi makan sekutang. Karena ada cerita ya, jadi yang penting bilangnya sama-sama gitu ya. Iya, yang penting sama-sama tem. Saya bilang di depan Pak Dondi ganteng, di belakang lagi makan sekutang. Nah, itu ya, mantai cerita jadinya nih. Nah, iya itu dia. Itu baru salah dua, itu baru salah dua. Dari ratusan itu. Oke, kaget saya Pak lihatnya. Oke. Nah, lanjut Pak, materinya Pak. Ya. Oke, ini kita kajian ini kita setiap satu video kita nggak usah panjang-panjang ya. Tadi kita udah kasih Bible seri 015 sampai 16 kan. Nah, sekarang setiap kajian saya akan sisipkan satu bonus. Nah, waduh, bonus ini pakai bonus Pak. Pakai bonus Pak. kayak belanja. Mau bonus ya? Boleh. Kalau pakai bonus boleh itu. Pasti ya pemirsa juga senang, Pak. Ya, bonusnya itu adalah seperti yang kajian sebelumnya. Itu adalah permasalahan terjemahan di dalam Bible. Ya, oke, ini sebentar saya buka dulu nih. Bonusnya kali ini nah ini. Wah, ini Mas Reski nih udah nih masalah itu nih. Saya dengerin nih dari yang paham dan mumpuni, kompeten. Nah, ini saya bacain dulu nih. Nanti Mas Reski mungkin bisa jelasin ke saya nih. Ya. Siap. Ada ayat 2 Samuel 17 ayat 25. Ya. Nanti di Mas Reski ini harus di-mute. Nah, di 2 Samuel 17:25 dikatakan versi KJV nih ya, saya bacain versi KJV ya. And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab, which Amasa was a man's son, whose name was Itra, an Israelite. Ya, perhatikan ya yang saya kasih tanda kuning ya Pak ya. That went in to Abigail, the daughter of Nahash, sister of Zeruiah, Joab's mother. Nah, di sini dikatakan Yitra atau Itra itu seorang apa Pak? Israelite kan? Israelite itu kan artinya kan bangsa Arab kan? Oke. Saya mau kasih nih yang kita langsung ke Indonesianya aja ya. Yang paling bawah tuh TB. TB itu terjemahan baru, itu artinya keluaran dari LAI ya Pak ya.
Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang bernama Yitra, seorang Ismail. Perhatikan, yang saya kasih tanda kotak kuning ya. Banget ya, Pak. Yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Nah, gimana nih? Di versi lain, di versi BIS ya, di atasnya itu bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan Yitra orang Ismail. Di versi lain, seperti misalnya Revised Version, juga disebutkan Yitra itu adalah orang Israel. Di CEV dikatakan Ismail. Nah, sedangkan di bahasa Ibraninya Hai Yisraeli. Nah, Israeli artinya kan adalah orang Israel. Tetapi kenapa kok di versi lain yang di CEV misalnya dia bisa menulis Ismail, di BIS bisa menulis Ismail, terjemahan baru bisa menulis Ismail. Nah, ini coba nih Mas Reski nih. Sebelum Pak, satu lagi sebelum ke Mas Reski sedikit. Diperbesar Pak biar saya bisa lihat. Ini untuk saya dan teman-teman Muslim ya. Saya melihat di sini ada KJV singkatan dari King James Version, version lain ada RV, CEV, dan lain-lain ada bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Artinya disinilah banyak terjadi error ketika bahasa aslinya Hebrew atau Ibrani diterjemahkan. Sementara kita perlu ingat juga bahwa Yesus saat itu menggunakan bahasa Aramaik. Jadi kita harus merujuk kepada bahasa aslinya dulu, baru diterjemahkan. Nah, dalam penerjemahan ini yang berbeda gitu bukan Pak? Gini, sebenarnya kalau ini permasalahan ini nggak ada hubungan sama bahasa aslinya Yesus, Pak. Nggak ada hubungannya. Gitu. Nah, cuman kalau begini ini berarti menunjukkan bahwa KJV sama Revised Version RV itu menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda daripada versi CEV dan versi TB atau BIS gitu. Jadi ada dua sumber yang berbeda, makanya bisa timbul terjemahan yang berbeda pula. Oh gitu. Jadi dari dua sumber berbeda Pak ya? Ya, jadi yang kita harus mengetahui adalah versi CEV, versi BIS, versi TB itu menerjemahkan Ismail dari manuskrip mana? Oh gitu. Dia mengambilnya dari sumber mana saat menerjemahkan Pak? Oke, paham. Silakan, Mas Reski mungkin bisa jelasin. Oke. Gini Pak Dondi, Pak Unggul, pemirsa semua. Saya kalau melihat kesalahan terjemahan ya di dalam 2 Samuel 17:25 itu saya agak bingung. Karena kenapa bingungnya? Ini yang menerjemahkan jadi Ismail itu dari mana? Karena setahu saya gini, tanah itu ada 2 Pak Dondi, Pak Unggul, version bahasanya. Yang pertama itu menggunakan bahasa Hebrew atau yang kita kenal Masoretic text. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang menggunakan bahasa Greek Koine. Nah, yang namanya Septuaginta. Jadi tanah itu pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Yang pertama namanya Septuaginta. Nah, itu menggunakan bahasa Greek Koine. Nah, kalau kita melihat di dalam teks Masoretnya gitu atau teks Hebrew-nya ya, di sana itu kan berbunyi seperti ini. Boleh agak dikecilin nggak Pak biar nggak ngeblur teksnya? Kalau di saya ngeblur soalnya. Oke, seperti ini ya boleh nggak apa-apa. Saya biar saya nanti baca dari ini. Ini pemirsa, ini yang saya baca ini teks Hebrew-nya ya. Kita langsung ninjau dari teks Hebrew-nya. Jadi kita nggak pakai terjemahan ya di sini. Nah, ini saya tunjukkan, ini pasal ke-17 ayat ke-25. Nah, yang ini kalau terlihat. Nah, di sini Pak Unggul dan Pak Dondi itu dibacanya yang diterjemahkan menjadi Yitra orang Ismail itu di sana teks Hebrew-nya adalah Yitra Heyesraeli. Jadi harusnya diartikannya Yitra orang Israel, bukan Yitra orang Ismail. Nah, boleh ya saya baca lengkap dulu teksnya ya, saya baca lengkap dulu ayatnya. Di sini bunyinya We'ed Amasa Sam Absalom Tahat Yoab al-Hasaba wa Amasa
ben is usemo, lalu ini ada kata Yitra Heyesraeli yang artinya Yitra orang Israel, bukan Ismail. Kalau misalkan mau diterjemahkan Yitra orang Ismail, maka teks Hebrunya harusnya Yitra Heyesmaeli dalam bahasa Hebrunya. Nah, mungkin hipotesa Pak Dondi ya dan Pak Unggul tadi mengatakan mungkin diterjemahkan dari naskah lain seperti itu kan. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan tanah ya atau yang orang Kristen sering menyebutnya Perjanjian Lama. Ini kan ada dua version bahasa yang otoritatif. Satu yang menggunakan bahasa Hebrew yang seperti yang saya pegang ini, Mesorah Text yang seperti ini. Ada juga yang menggunakan Greek Koine, namanya Septuaginta. Nah, tapi di Septuaginta pun tertulis di sana merujuk kepada Yitra itu orang Israel karena bunyinya Yitro ho Israelitis, bunyinya dalam teks Greeknya ya. Berarti artinya Yitra itu adalah orang Israel. Nah, maka tadi kalau kita melihat terjemahan-terjemahan yang menerjemahkannya menjadi Yitra orang Ismail, ya pertanyaannya kalau Pak Dondi kan pertanyaannya yang salah yang mana ya? Kalau saya pertanyaannya satu, ini diterjemahkan dari naskah yang mana jadi orang Ismail? Nah itu kalau saya. Nah, kayak gitu. Nah jadi itu pandangan saya gitu kan. Dari mana gitu kan pihak-pihak yang menerjemahkan Yitra orang Ismail ini mengambil sumber terjemahan gitu loh. Karena di naskah manapun baik yang Hebrew maupun yang Greek ya itu tertulis adalah Yitra orang atau kaum Israel, bukan Ismail. Nah, tapi Pak Dondi ya, Pak Dondi, hal ini hipotesa saya hanya tambahkan saja. Kemungkinan ini untuk menutupi keterangan yang berbeda terkait Yitra itu sendiri. Karena kalau kita melihat di 1 Tawarikh pasal 2 ayat 17 ya, di sana dikatakan Yeter atau Yitra itu adalah orang Ismail. Di sana ada bunyinya Yeter Heyesmaeli di dalam teks Hebrunya. Lalu di dalam Septuaginta pun sama juga. Teksnya di sana Yeter ho Ismaelitis. Nah, kemungkinan terjemahan ini sengaja dipelintir untuk istilahnya untuk menutupi kontradiksi secara original teks. Nah, itu baru hipotesa saya. Nah, buat kawan-kawan yang menyaksikan, kiranya pernyataan saya ini salah, ya monggo silahkan dikoreksi. Tapi saya melihat di naskah manapun, kalau kita bicara 1 Tawarikh, pasal 2 ayat 17, itu di sana yang disebut dengan Yeter dan Yitra itu orang yang sama Pak Dondi, Pak Unggul. Karena boleh kita cek di dalam 1 Taw pasal 2 ayat 17. Di sana kan dikatakan Abigail melahirkan Amasa ya. Lalu dan ayah dari Amasa ialah Yeter. Berarti Yeter ini orang yang sama dengan Yitra. Karena kenapa? Suami dari Abigail, ayah dari Amasa. Betul kan? Redaksinya sama loh. Ini kan. Jadi saya tidak bukan asumsi dan asumsi mengatakan Yitra dan Yeter orang yang sama, ya kan? Cuma perbedaannya signifikan sekali. Kalau kita melihat di dalam kitab Israel, sedangkan kalau di dalam Tawarikh dikatakan Yitra itu adalah orang Ismail. Nah, kalau kayak gini baru pertanyaan saya sama kayak Pak Dondi. Yang salah yang mana? Nah, seperti itu Pak Dondi, Pak Unggul yang bisa saya berikan. Oke, nih saya sekarang mau buktikan juga nih. Ya, sebentar. 2 Samuel 17 25. Nah, tadi kan itu boleh Pak Dondi juga boleh dibuka yang Septuagintanya Pak kalau untuk bukti ke penonton gitu, untuk bukti ke pemirsa. Karena seingat saya teksnya itu berbunyi Yetro ho Israelitis, bunyi teks Greeknya. Nah, sebentar Mas, saya mau tunjukkan dulu di KJP nih Mas. Oh boleh Pak Dondi, silakan Pak Dondi. Ya, sekarang saya tunjukkan dulu di KJP. Ini nanti Mas Resi bisa kaget nih. Perhatiin nih Mas. Ya, di situ tulisnya apa? And Absalom met Amasa, captain of the host instead of Yoab.
Sama kan tadi yang saya tulis kan? Which Amasa was mentioned, whose name was Yitra, an Israelite, that went into Abigail, the daughter of Nahas, sister of Zeruiah, Joab's mother. Lihat Pak Mas, di situ ada dalam kurung tuh. Yitra, or Jether, an Ismailite. Nah loh. Kok bisa begitu? Jether itu adalah orang yang sama. Iya. Ya memang itu orang yang sama, Pak. Nah, jadi gimana? Tadi Mas Aki mau lihat apa? Yang ini ya, apa namanya? Iya, yang Septuagintanya. Septuaginta. Iya. 2 Samuel. Bentar, 17:25 ya. Iya. Nih, saya kasih lihat nih, Mas. Kelihatan nggak, Mas? Masih buffering, Pak, di saya. Oh. Coba Pak dibesarkan, Pak. Dibesarkan, Pak. Udah muncul, Pak. Dibesarkan. Udah nih, udah paling besar ini. Itu saya tandain tuh ayat 25 tuh. Tak terbaca soalnya di saya. Kecil sekali. Coba sebentar. Saya bisa besarkan dari layar. Di ini aja Mas, di rotate Mas, di rotate. Iya. Nah, di situ kan ada tertulis Yitra Ho Israelitis di sana tertulisnya. Nah, pemirsa, karena di sini terlihat sedikit karena saya nggak bisa tunjuk mouse-nya ya. Buat pemirsa yang bisa membaca huruf Greek itu tahu di situ tertulis Ho Israelitis gitu kan. Yitro Ho Israelitis di sana. Nah, jadi apa yang saya katakan ini tidak mengada-ngada, sesuai dengan teksnya gitu. Nah, oke Pak Dondi, boleh ditutup lagi? Oke, makasih banyak Mas Rizky. Ya, sama-sama Pak Dondi. Saya mau tampilin dulu sebentar yang ini tadi supaya pemirsa juga refresh nih. Nah, ya. Sekarang kita cuma mau tahu gini aja. KJV nulis Yitra orang Israel, Revised Version menulis Israel, CEV menulis Ismail, BIS menulis Ismail, dan TB menulis Ismail. Pertanyaan saya cuma dari dulu nggak berubah, yang salah yang mana gitu aja. Nggak ada pertanyaan lain Pak. Itu aja sampai sekarang belum ada yang jawab Mas. Oke. Pertanyaan Pak Dondi ini legend ya pertanyaan Pak Dondi. Tuh, kalau mana yang benar itu nanti bisa benar semua Mas. Tapi kalau mana yang salah kan harus ada menentukan satu. Cuma kalau salah semua dilema mereka. Oke, ya. Jadi saya rasa cukup begitu video kita kali ini, kajian kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Rizky. Sama-sama Pak Dondi. Sama-sama Pak Unggul. Ya. Saya kembalikan ke Pak Unggul dulu dah. Baiklah, para pemirsa, telah kita dengarkan penjelasan tadi mengenai kontradiksi di dalam gospel, kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh Mas Rizky yang dalam bidang akademis. Silakan ditonton ulang supaya lebih jelas, karena bagi saya jujur itu hal yang baru yang diterangkan Mas Rizky karena keilmuannya sangat tinggi. Jadi saya hanya menangkap dua tadi, bahwasannya itu perlu kita pelajari dengan pertanyaan Pak Dondi juga ujung-ujungnya mana yang salah. Jadi dengan demikian kita akhiri seri 15 dan 16, dan nantikanlah terus seri-seri berikutnya agar kita bertambah ilmunya. Mari kita buka hati untuk mempelajari. Tujuannya adalah untuk menambah keilmuan. Sekali lagi atas nama Pak Dondi dan juga saya kepada Mas Rizky yang telah menjelaskan dengan gamblang. Terima kasih. Begitu pemirsa.
Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demit.